Baik, Shalom. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Nusa Kupang dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus sengketa pengelolaan sumber mata air Tilong dan Palua yang studi kasusnya di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Tentu ini sangat menarik sekali bagi kita sebagai generasi penerus ketika kita mendengar kasus seperti ini. Jadi dari kedua sektor ini memiliki masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi kita bahwa Kota Kupang secara geografis dapat dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kupang karena kita bahwa masalah air yang terjadi di Tilong ialah berada di wilayah Kabupaten Kupang. Masalah utama yang terjadi selama bertahun-tahun adalah penemuan kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kupang. Jadi sumber air utama seperti mata air, Tilong dan Palua secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Kupang. Namun dapat dikelola atau dapat melakukan air bersih itu dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang. Kemudian konflik muncul ini ketika warga Kota Kupang mengalami krisis yang dimana air ini sementara pemerintah kota kesulitan memperluas sumur bor atau jaringan pipa, membangun banyak mata air karena keterbatasan lahan dan sumber air. Di sisi lain, kita bahwa pemerintah Kabupaten Kupang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Ini yang menjadi tolak belakang, ini yang sudah menjadi konflik. Kemudian pemerintah kabupaten menuntut agar retribusi atau bagi hasil yang dianggap memberatkan oleh pemerintah kota. Hal ini menciptakan ketegangan bagaimana manajemen hubungan antar pemerintahan ini berdampak langsung pada hak dasar masyarakat atas air bersih tersebut. Kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang kewenangan dan organisasi yang disampaikan materi pertemuan G12 dan 14 itu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan air minum adalah urusan pemerintah. Jadi kalau ketika kita berbicara air, berarti itu adalah masalah primer yang harus secepatnya ditangani oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh dibiarkan bahwa seperti itu nanti ada saatnya baru kita kerjakan. Sebenarnya tidak demikian. Jadi masalah air itu adalah masalah kebutuhan primer yang harus kita secepatnya untuk menyelesaikan. Kemudian secara kewenangan terjadi tumpang tindih antara hak wilayah Kabupaten Kupang dengan kewajiban PDAM Kota Kupang yang secara organisasi terdapat dua PDAM yang berbeda, yaitu PDAM Kabupaten dan PDAM Kota Kupang yang beroperasi di wilayah yang bersinggungan karena faktor ego organisasi itu sering muncul di mana PDAM Kabupaten merasa lebih berhak menguasai aset itu atau sumber air
Kemudian sedangkan PDAM kota merasa jauh lebih berhak melayani pelangganan ya di wilayah perkotaan itu. Jadi ketidaksinkronan ini, ketidakkesepakatan ini dari kedua sektor ini atau kedua organisasi ini adalah suatu penghambat utama dari manajemen hubungan antar pemerintahan. Kemudian kalau kita analisa dari materi pertemuan yang ke-10 bahwa regulasi dan kerjasama daerah. Tentu apabila ada konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, contohnya Kabupaten dan Kota Kupang, itu seharusnya punya kerjasama yang baik dari pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Kota Kupang. Itu harus bekerja sama, tidak boleh semuanya memiliki egois. Itu yang menjadi penghambat. Kemudian kalau kita menganalisis dari hubungan keuangan pusat dan daerah, itu mungkin tertuang dalam pertemuan ke-13 tidak salah. Jadi teori hubungan keuangan kasus ini berkaitan dengan cost and benefit sharing. Kabupaten Kupang menanggung beban kelestarian alam di sekitar mata air, sementara Kota Kupang mendapatkan manfaat ekonomi. Konflik keuangan muncul terkait besaran kontribusi yang harus dibayar kota ke Kabupaten Kupang. Jika kota membayar terlalu rendah, kabupaten merasa dirugikan. Jika terlalu tinggi, tarif air ke warga kota akan melonjak. Ini yang menjadi disinilah dana alokasi khusus dari pusat seharusnya diarahkan untuk membangun infrastruktur bersama agar beban biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung salah satu daerah. Kemudian yang berikut adalah ketika masalah tersebut dihadapi oleh kedua sektor, maka gubernur punya peran penting. Ya. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ya, dia harus bertindak keras sebagai mediator yang adil. Ya. Ketika masalah tersebut bertahun-tahun dihadapi oleh kedua sektor tersebut, maka pemerintah provinsi itu gubernur punya peran penting untuk secepatnya untuk menyelesaikan. Jadi selain itu asosiasi seperti APEXI untuk kota dan APEXI untuk kabupaten yang seharusnya menjadi wadah untuk meneruskan kebijakan yang baik. Jadi gubernur harus meneruskan kebijakan untuk dengan cara apapun, ya harus secepatnya diselesaikan yang